Kami percaya Tuhan, Engkaulah kami yang memberikan kebaikan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami yang senantiasa ada menyertai dalam setiap langkah kami Bapa. Engkau betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita setia bagi kita, bahwa kebahagiaannya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Ya Rama yang Satara yang selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain Bapa. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan sekali lagi bagi Tuhan, haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya pribadi bagi kami Tuhan. Milikku di surga, satu-satunya Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari berseru, katakan bersama bagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
kami Bapa. Betapa kami semakin merasakan bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sadari Bapa bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berhenti bagi kami Tuhan. Bahwa setiap detik, setiap menit Bapa, Kau luar biasa mengasihi setiap langkah kami Tuhan. Melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap kehidupan kami, melalui setiap keuangan kami Tuhan. Kami mau sadari Tuhan bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Kami mau sadari di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa hidup kita hanya sebatas anugerah Tuhan. Bahwa hidup kita hanyalah sebatas anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melangkah sampai detik ini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu bernafas sampai detik ini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan sampai detik ini. Semua hanya karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami mau sadari Tuhan, kami mau sadari di hadapan-Mu Bapa. Ku sembah Engkau, katakan Allah yang berkuasa. Yesus, ku sanjung. Terima kasih Bapa. Tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Kau Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Nama yang siap karena nama yang siap karena nama yang hanya Kau satu ku sembah nama yang siap karena nama yang lain. Hanya Kau satu sembah Dia, sembah Dia. Dia hanya sejauh doa-Mu, Dia hanya sejauh doa kita. Dia hanya sejauh doa kita. Dia hanya sejauh penyembahan kita. Sembah Dia, tinggikan namanya, sukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau disukakan atas setiap penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang disukakan atas setiap pujian kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang disukakan saat kami bertekuk lutut di hadapan-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah Maya siakara Maya se, biarlah Maya sikara Maya se, Yesus. Biarlah Maya sikara Maya se, haleluya, haleluya. Biarlah Maya sikara Maya se, biarlah Mama Maya sikara Maya se, biarlah Papa Maya sikara. Biarlah Maya sikara Maya se, biarlah Maya si, biarlah Maya sikara Maya si. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di atas setiap kelemahan kami Bapa. Biarlah Maya si, haleluya, haleluya, haleluya.
bagi kami Tuhan. Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, Engkau bekerja dengan kasih-Mu, Engkau bekerja dengan mujizat-Mu Tuhan, di atas setiap kelemahan kami Bapa. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami percaya Engkau Allah kami yang layak Tuhan untuk terima setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kiara lamayasi kara lamayasi akara ramayasi. Kiara lamaramayasi akara ramayasi. Rasakan hadirat Tuhan ada masuk dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Rasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Rasakan betapa Tuhan rindu untuk menjamah hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Yes. Sebab Kau
Raja. Karena Engkau Allah kami yang berkuasa, mempunyai kuasa di atas segala kuasa, memiliki kemenangan di atas kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak akan pernah berubah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu hal yang bikin kami untuk kami tetap bersorak-sorai atas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap melompat, memuji nama Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, setiap kita yang merasa diberkati dengan penyembahan ini kita mau katakan bersama. Amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar baik dalam hidup kita? Amin. Semua orang pasti percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetapi satu hal, perlu koreksi hati, bahwa kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Kita memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya berusukan. Dengan mantap sekali lagi katakan bagi Tuhan, mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, amin, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya berusukan cita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Selama-lamanya amin Tuhan. Karena Kau terlalu baik bagi kami Bapa. Mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, haleluya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya berusukan. Katakan bagi Tuhan, sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, katakan bagi Tuhan. Acungkan jempol Bapak Ibu, katakan bagi Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Sebab Tuhan, akui di hadapan Tuhan, gerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan mantap katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Saya belum lihat Bapak Ibu benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu baik. Dengan cara apa? Kita tunjukkan jempol kita di hadapan Tuhan, amin. Tidak perlu tengok kanan kiri, biar kita tidak malu di hadapan Tuhan, oke? Karena kita fokus menyembah Tuhan, kita berikan jempol yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan jempolnya bagi Tuhan. Mana kita lihat kan? Oke. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan mantap Bapak. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Memang
Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang selalu mendengarkan setiap seruan hati kami Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dan begitu teramat sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan semakin lebih dan lebih lagi. Untuk kami bisa benar-benar mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun terkadang kami belum melihat Tuhan apa yang ada di depan kami, namun satu hal, kami terlalu percaya bahwa kebaikan-Mu itu nyata ada bagi kami Tuhan. Satu hal Bapa, Engkau ajar kami untuk kami terus berproses dalam hidup kami. Karena Engkau terlalu baik bagi kami. Kami percaya bahwa ada satu pelangi Tuhan, sehabis hujan Bapa. Kami percaya kelegaan itu siap kami Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kemenangan itu siap Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam
adalah yang memiliki. Siapa yang percaya itu? Saya percaya bahwa kita ini benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Dalam setiap perkara apapun yang kita lewati, semuanya dalam lingkupan Tuhan. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Siapa yang percaya bahwa benar-benar hidup kita ada yang memiliki, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, mari belajar bersama dengan saya. Tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Saat kita ada dalam satu kesesakan, kita semua pasti mengalaminya. Kita semua pasti mengalami seolah-olah kita mentok dalam satu masalah. Kita tidak mampu untuk melewati ini. Disitulah kita benar-benar bisa membuktikan bahwa kita benar-benar manusia terbatas Bapak Ibu. Dan disitulah saat kita benar-benar merasa terbatas, itulah saatnya kita benar-benar bertukul lutut di hadapan Tuhan. Satu hal yang pasti, saat kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja atas hidup kita, amin. Kuasa Tuhan akan bekerja atas hidup kita, amin. Masalah kita akan segera kita lewati. Tanpa kita sadari Tuhan sudah membawa kita dalam satu kemenangan, amin. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Katakan bahwa kita benar-benar milik Engkau Tuhan. Kami benar-benar milik-Mu Tuhan. Kami benar-benar Engkau yang memiliki Bapa. Kiara lama yang siakara rama yang si. Katakan di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan. Yesus. Katakan di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Aku pertahankan hidup. Yesus, terima kasih Bapa. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami milik-Mu Kami tak akan pertahankan hidup kami Tuhan. Biar lama ya se. Waktu dan tempat Kau serahkan hamba-Nya membawakan firman Tuhan. Kerjakanlah dalam. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau isi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan Engkau sendiri akan berkata-kata bagi setiap kami. Kami mau tanggalkan dulu segala persoalan, problem dan masalah kami, yang kami percaya janji-Mu ya dan membawa kebenaran, membawa damai sejahtera yang ada, dan membawa kepada kami Tuhan tuntunan kehidupan ini Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Roh Kudus kerjakan pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Allah Roh Kudus, kami buka hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Engkau isi hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang pelangi di tahta Allah. Pelangi di tahta Allah. Mari kita katakan judul firman Tuhan pada sore hari ini, 1, 2, 3, pelangi di tahta Allah. Ya, siapa yang sudah pernah melihat pelangi? Ya, pelangi atau bahasa lainnya adalah biang lala. Ya, apakah pelangi itu? Coba sebelum kita membahas lebih jauh, apakah pelangi itu? Pelangi itu yaitu ketika awan gelap disentuh oleh sinar matahari yang memancar, ya. Jadi ada kumpulan awan gelap dan kemudian ada sinar matahari yang memancar mengenai awan gelap itu, kemudian terbentuklah sebuah busur awan dan kemudian awan itu mengakibatkan warna-warni yang timbul. Dan warna-warni yang timbul itu yang disebut pelangi, ya. Jadi sekali lagi, pelangi itu adalah kumpulan awan yang gelap dan kemudian ada cahaya sinar matahari yang mengenai dan kemudian disebut, dan kemudian pelangi menghiasi alam raya ini dan kemudian kita bisa melihatnya itu sebuah pelangi, ya, pelangi. Kalau pelangi di tata Allah itu apa? Pelangi di tata Allah kita baca bersama dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Mas Pran membaca dan kita menyimak. Wahyu 4 pasal Wahyu 4 ayat 1 sampai 4. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suaranya yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga dan tahta itu duduk seorang. Dan ia duduk di tahta itu, nampaknya bagaikan permata yapsis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, puji Tuhan. Makasih Mas Fran. Saya akan ulangi sedikit pembacaan firman Tuhan supaya lebih jelas lagi. Dikatakan dia seorang duduk di atas tahta dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya permata yaspis atau permata sardis pribadi Tuhan, ya. Tuhan itu nampak berkilau-kilauan seperti permata dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi dikelilingi oleh sebuah tahta kemuliaan Tuhan. Ya, dikelilingi oleh pelangi yang ada di dalam tahta Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita melihat bahwa pelangi itu menunjukkan tentang penglihatan Yohanes, ya? Coba kita runut sebentar bahwa kalau pelangi, ya, pelangi dalam pandangan banyak orang, jadi zaman dahulu, ya, zaman ribuan tahun yang lalu, orang meyakini pelangi itu berbagai macam. Pertama,
orang meyakini bahwa pelangi itu adalah menurut mitos Yunani, pelangi itu diciptakan oleh dewa Iris. Jadi dewa Iris dia membentuk pelangi. Dewa Iris terdiri dari dewa Thomas artinya ajaib, dewa Elektra artinya bercahaya. Jadi pelangi itu adalah kumpulan dari keadaan yang ajaib dan keadaan yang bercahaya dengan luar biasa. Ya, itu menurut mitos dalam Yunani, di sana punya keyakinan tersendiri terhadap pelangi, dan di pelangi itu tujuannya untuk menerangi Ratu Olympus. Ratu Olympus menerangi kehidupan perjalanannya sebagai seorang ratu, ya. Jadi pelangi di sini adalah dia menerangi, ya, dan dia bercahaya dengan luar biasa kuatnya, sehingga Ratu Olympus bisa bertahta, berkuasa. Ya. Jadi ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, kita dalam kepercayaan India kuno ada disebut dewa angin atau dewa busur, ya, yang disebut dewa Batara Indra. Batara Indra itu satu dewa yang memanahkan busurnya dengan luar biasa, sehingga busurnya itu tembus terhadap musuh-musuhnya. Satu tembus terhadap lawan-lawannya. Jadi ini juga sudah hidup dalam ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau menurut pandangan orang Cina kuno, ya, pelangi itu adalah tanda suatu ketidakberuntungan. Jadi kalau menurut Cina kuno, pelangi itu tanda tidak keberuntungan kalau melihat pelangi, ya. Lagi ada pandangan dari orang-orang Skandinavia, daerah Skandinavia, bahwa pelangi itu adalah jembatan yang menghubungkan sorga maupun dunia. Jadi ada 3-4 pandangan menurut mitos orang Yunani, bahwa pelangi itu adalah diciptakan oleh Iris dengan kekuatan yang ajaib dan kemudian cahaya yang luar biasa untuk menolong Ratu Olympus. Jadi ratu zaman itu dia berkuasa menguasai dan ditolong oleh pelangi ini untuk kekuatannya, ya. Dan kemudian untuk di India kuno dalam Batara Indra, pelangi itu sebagai busur senjata luar biasa oleh Tuhan, oleh mereka yang mempercayai. Orang Cina kuno, pelangi itu adalah satu ketidakberuntungan, dan di dalam orang-orang Skandinavia, pelangi itu adalah satu jembatan sorga dan dunia ini, saudara. Tadi kita membaca dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3, pelangi itu di tahtanya Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan pelangi di tahtanya Allah? Kita hari ini belajar, ya. Maksud dari pelangi di tahtanya Allah itu adalah beberapa poin yang kita harus ikuti dan supaya kita pulang dapat berkat. Yang setuju katakan amin. Pulang kita bukan hanya firman itu memberikan pengetahuan, menginformasikan pada kita, tetapi firman itu untuk kita percayai, untuk kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Tanggalkan dulu segala persoalan masalah kita, isi dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita damai, sukacita, dan ketika kita pulang, kita berkata, Tuhan, mungkin kita katakan, Tuhan, Engkau pelangi hidupku, Engkau menerangi hidupku, dan kami percaya dalam janji-janjimu, ya dan di atas, amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat, pelangi di tahta Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya.
Poin 1 kita sebutkan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pelangi di tata Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya. Apakah seperti itu janji-janji Tuhan? Tadi menurut mitos orang Yunani atau menurut percayaan India kuno atau menurut orang di Skandinavia, pelangi itu berbagai macam mereka melihatnya ya. Tetapi bagi kita orang percaya, pelangi itu menurut firman Tuhan tadi yang kita baca, itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menunjukkan bahwa tidak pernah melupakan janji-janjinya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 3 itu adalah bicara tentang Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, kecenderungannya, dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, kecenderungan hatinya untuk berbuat dosa. Karena kecenderungan hatinya untuk berbuat dosa, dosa itu adalah hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah. Dan karena kecenderungan hatinya untuk melakukan dosa, maka Tuhan memberikan air bah sebagai penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah Allah yang adil, adalah Allah yang kasih. Allah yang adil, dosa sudah jatuh dan manusia di dalam dosa, manusia dikuasai oleh dosa, dan dosa tidak bisa lagi lepas dari manusia. Dosa berkuasa atas manusia. Dosa menguasai hidup manusia. Dosa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada janji Tuhan, itu sangat menjauhkan kita dengan Tuhan, menjauhkan kita dengan Allah. Ya. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, berjanji bagi kita. Dalam firman janjinya, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Ya. Ini berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan akan Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak akan melakukannya, atau berbicara tidak akan menepatinya. Allah bukanlah manusia. Sekali lagi, Allah bukanlah manusia. Kalau Allahnya manusia, ya saya sudah pernah katakan, menurut seleranya manusia. Tetapi Allah itu bukan manusia. Sekali berfirman pasti akan digenapi. Sekali firmannya Tuhan dinyatakan pasti akan digenapi. Dan firman Tuhan bagi kita, ini janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan yang kita harus mempercayai, kita harus meyakini bahwa janji itu adalah janji. Mari kita bersama memperhatikan janji-janji firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kita melihat janji-janji Tuhan, kadangkala kita berpikir, Tuhan mana janjinya, kenapa engkau tidak menggenapi melakukan firman-Nya? Kan kadangkala kita seperti itu. Contoh hari ini mungkin Tuhan hari ini contoh kontrakanku sudah habis. Mana Tuhan janjimu? Ya, engkau katanya memberkati, engkau katanya memberi jalan keluar. Tadi anak saya dibel oleh gurunya, ya. Dia akan pinjam uang, guru waktu SMA. Dan tadi sempat sebelum saya naik ke sini, saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Keadaannya kok seperti itu ya.
dalam kondisi yang kondisi yang seperti ini, gaji guru tidaklah cukup terhadap keluarganya untuk menghidupi keluarganya, apalagi masih guru honorer. Ya, mari kita tanggalkan itu dulu. Kita hari ini lepas dari segala beban persoalan, kita meminta berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengimani firman Tuhan bahwa ya dan amin janji firman Tuhan itu. Yang percaya katakan, janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin janji Tuhan terhadap kita berbeda-beda. Ada yang pemulihan keluarga, ada yang untuk peningkatan ekonomi Tuhan, janjimu Tuhan. Ada yang untuk kesehatan, apalagi untuk kesehatan, pemulihan keluarga, untuk keselamatan kita, janji Tuhan luar biasa. Saudara, dalam setiap janji Tuhan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Alkitab itu berisi janji Tuhan. Kalau kita melihat sepotong demi sepotong firman Tuhan, kita tidak bisa melihat sedalamnya firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita. Tuhan tidak bisa merubah kita, tapi Tuhan bisa memakai hidupmu menjadi alat Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu digenapi lewat proses dalam hidupmu. Proses dalam hidupmu itu tidak semua orang sama. Proses dalam hidupmu itu adalah di mana Tuhan dalam janji Tuhan mengimani, meyakini. Ketika saya sakit, mungkin bagi sebagian orang menanti jawaban Tuhan tentang keadaan saya yang sakit itu sebuah hal yang biasa. Kalau mungkin ada jemaat Tuhan datang mendoakan, saya ingat dulu zaman Mbak Lia datang dengan ibunya Mbak Lia, Bu Sumarni. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa ngomong, berdoa saja. Ya, mungkin yang didoakan Mbak Lia sudah lupa, tapi saya ingat bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja. Saya ingat itu. Saya ingat lewat proses, lewat perjalanan hidup, saya mengasihi Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya jalani saja proses dari Tuhan. Kalau waktumu Tuhan, saya percaya ya dan di atas amin janji Tuhan. Lewat proses, 2,5 tahun, akhirnya yang saya nanti-nantikan datang juga, kesembuhan datang dari Tuhan. Jadi lewat proses. Juga saudara mungkin dalam menantikan janji tentang pemulihan, janji tentang berkat Tuhan, janji tentang keselamatan, janji tentang banyak lagi janji tentang pengabulan doa. Nah, banyak sekali ini tentang pengabulan doa. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Janji tentang pengabulan doa. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mari Mas Bang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ayat ini kita baca bersama-sama, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan, kamu akan menerimanya. Ya kayaknya enteng ya menerimanya. Tapi masuk ke dalam janji itu, tidak semua orang siap. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini akan menerima janjinya Tuhan, akan digenapi firman Tuhan. Ya, melalui proses yang sakit mungkin, seperti saya proses yang luar biasa. Tapi saya
percaya janji Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Kadangkala firman yang saya pahami, ngerti, tidak secara tertulis, letterlek yang saya terima. Tapi secara rema saya ngerti Tuhan berfirman. Tuhan berkata-kata. Dalam doa pagi, terus Tuhan berkata-kata. Tuhan berkata-kata dalam diri saya. Kamu akan sembuh. Kamu akan sembuh. Proses dari Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Ada baiknya memang Tuhan kasih saya kemarin pergumulan sakit. Saya boleh membaca firman Tuhan. Ada berkat Tuhan. Seperti krisis ini kemarin, krisis kemarin itu jadi ada ada pandemi. Ya. Sebagian orang ada berkata pandemi itu proses. Tapi Mbak Wiwi ya, dengan selesainya pandemi, suaminya kerja. Nah, kerjaan yang dirintis oleh Mbak Wiwi terus berproses sehingga akhirnya menghasilkan. Sehingga akhirnya rumah tangga ini sekarang punya pendapatan 2 luar biasa. Dari Mbak Wiwi sendiri, dari Mas Agus sendiri. Itu kan sebuah proses. Itu kan sebuah proses. Saya juga demikian. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Jadi ketika saya sakit, saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Imani kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Saya ngalami kesembuhan. Dan juga berkat Tuhan yang luar biasa apa? Saya bisa belajar main piano. Tadinya saya untuk belajar main piano itu luar biasa sulitnya, bukan main. Ini kok enggak bisa-bisa berpuluh tahun sampai usia 56 kok angin belajar. Tapi dengan pelan-pelan saya belajar, hearing saya kemudian dikuatkan, saya belajar setiap hari. Saya enggak untuk belajar itu untuk mengalihkan perhatian saya terhadap sakit saya belajar bersyukur kepada Tuhan, ding dong ding terus setiap hari, hendak mengenal pagi, siang, sore, saya belajar supaya saya satu hal, saya belajar mengerti apa itu musiknya, musik piano. Yang kedua, supaya saya belajar tentang kuasa Tuhan bekerja, jadi hearing itu melatih diri saya untuk tidak terfokus kepada penyakit, tapi terfokus kepada kesembuhan, percaya kesembuhan, percaya kepada kuasa kesembuhan. Berkatnya jadi 2 lipat, saya main piano bisa, dan kesembuhan Tuhan berikan bagi saya. Itu ajaib. Saya rasakan sendiri bahwa berkat Tuhan itu luar biasa buat saya. Saya percaya juga berkat Tuhan luar biasa terhadap saudara. Amin. Yang percaya, katakan amin. Yang enggak percaya, terserah. Saya percaya setiap kesulitan diizinkan Tuhan untuk dapat berkat Tuhan. Kesulitan apapun dalam hidupmu, rumah tanggamu, kesulitan pasti akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kesulitan akan mendatangkan kebaikan Tuhan? Yang percaya angkat tangan? Katakan amin. Amin. Ya. Jadi saya melatih piano, belajar setiap hari. Kadang-kala sulit sekali memadukan mana. Ya, saya kadang-kala nangis. Ya, kalau sudah nangis baca firman Tuhan, penghiburan lagi, sukacita lagi, belajar piano lagi. Kadang-kala karena orang seperti saya ilusinya kan kuat, ilusi tentang apa, ilusi tentang ini, ilusi dipatahkan, harus dipatahkan. Baca firman, sekali lagi baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan kita melatih hidup kita. Jadi setiap kita tuh pasti bisa. Saya percaya setiap kita pasti bisa. Setiap kita pasti bisa lepas dari krisis. Krisis apapun dalam hidupmu. Kesulitan. Saya masih ingat diajak oleh istri saya ke tempat Mbak Tri, Mas Joko.
dalam kondisi yang masih campur aduk gitu, ya, masih bergumul apa yang bisa saya kerjakan, tapi itulah Tuhan. Saya belajar dari firman, saya melatih diri, dan akhirnya pada titik tertentu Tuhan berkata, sudah waktunya, sembuh kau. Saya berkata, Tuhan baik. Tuhan berkata, hari ini saya berkata, Tuhan itu baik. Jadi proses yang Tuhan izinkan itu proses bekerja dalam hidupmu. Mau engkau di gereja yang besar, mau engkau di gereja kecil, itu semua mengalami proses dari Tuhan. Diizinkan proses dalam hidup. Karena firman Tuhan terdiri dari banyak janji. Kalau Anda baca, renungkan firman Tuhan. Ya. Saya bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih dari saudara, enggak. Saya memacu diri untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan firman. Dulu sudah, tapi lebih memacu dulu, membaca firman, merenungkan firman. Emosi saya ditahan. Saya kalau ada sesuatu tidak banyak bicara, banyaknya berdoa. Saya berdoa dan terus berdoa supaya semua berjalan baik. Dan akhirnya kasih karunia Tuhan turun bagi saya percaya Tuhan itu baik. Terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, semuanya Tuhan itu baik. Ya, puji Tuhan. Jadi janji Tuhan terhadap kita, ya dan amin. Sekarang yang kedua, pelangi di tata Allah menyatakan tentang kasih setia Allah yang tak habis-habisnya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Pelangi di tata Allah menyatakan tentang kasih setia Allah yang tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya berarti terus-menerus hadir, terus-menerus baru, terus-menerus tidak pernah akan namanya kekurangan kasih setia Tuhan. Ya. Kasih setia Tuhan terus-menerus. Nah, dalam kehidupan Nuh, Tuhan kan air bah ya. Kemudian karena air bah itu hukuman terhadap dosa. Hukuman terhadap pelanggaran. Allah itu adil, ada dosa maka dihukum oleh Tuhan. Tapi Allah itu kasih setia kepada kita, kepada saya dan saudara. Jadi kalau kita memahami firman Tuhan, jangan dari sisi kita, mari belajar dari sisi Tuhan. Ya, bagaimana kita memahami dari sisi Tuhan? Banyak baca firman Tuhan. Nanti ada suara dari hati kita berkata, suara hati kecil ini atau suara Roh Kudus, suara Tuhan. Ya, saya katakan suara Tuhan karena kita baca firman Tuhan. Roh Kudus berkata-kata kepada kita. Roh Kudus sungguh menepati janji firman Tuhan. Kadangkala ada orang-orang yang saya yakin itu penggenapan sebagai buah doa saya. Entah bagaimana orang lainnya. Saya ketemu dengan orang ini, saya ketemu dengan orang ini, saya mendoakan orang ini, saya mendoakan ini. Ketemu kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya percaya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan terulang lagi. Saya harus tangkap rema Tuhan bahwa ini kesempatan yang dari Tuhan. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Anugerah yang tidak pernah akan habis setiap hari, setiap waktu. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 136, ada 26 janji Tuhan. Ya, ada 26 janji Tuhan. Mazmur pasal 136. Mari Mas Fran baca untuk kita semua. Mazmur 136.
Kita baca Mazmur 36, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lompat nanti ayat 24 sampai ayat 26. Ada 26 janji Tuhan. Perhatikan bersama Mazmur 136 ini. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ayat 24 kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yes. Semua diakhiri dengan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baik apapun kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita berkatakan firman Tuhan dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan. Kalau kita jujur berkata kepada kasih setia Tuhan, tidak bisa kita hanya sebatas 26 ayat. Luar biasa kasih setia Tuhan. Hidupku ada dalam tangan kasih setia Tuhan. Segala sesuatu dalam hidupku yang kumakan, yang kupakai, hari ini adalah karena kasih setia Tuhan yang luar biasa limpah bagi kita. Segala sesuatu karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya bagi kita. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Nah, dasar kasih setia Tuhan itu menjadi dasar untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya. Dasar kasih setia Tuhan untuk keselamatan kita. Nah, itu. Dasar kasih setia Tuhan untuk keselamatan kita. Ketika kita percaya kepada Bapa, ketika kita meletakkan pengharapan kepada Bapa, ketika kita tahu bahwa Bapa kita baik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita jauh dari Tuhan. Boleh dikatakan jadi anak terhilang bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 15 ayat 20-21, anak yang terhilang. Tetapi Tuhan kasih setianya membawa kita kembali kepada jalannya Tuhan. Mungkin kita hari ini ada yang baru pertama kali hadir, mungkin baru mendengar firman Tuhan. Ini kasih setia Tuhan buat saya, untuk saya kembali kepada jalannya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang luar biasa, keselamatan yang tidak bisa kita hanya sebatas Tuhan itu hanya kita ngerti Tuhan, enggak. Tapi keselamatan yang dari Tuhan itu
begitu luar biasa bagi kita. Tidak bisa terpikirkan apapun dalam hidup kita. Jadi dasar yang kokoh untuk keselamatan kita. Jangan main-main, masalah keselamatan itu luar biasa bagi kita. Ya. Pertama kita ngerti dasar yang kokoh terhadap keselamatan kita. Yang kedua, dasar yang kokoh untuk akses menuju ke tahta Allah. Saya seringkali katakan, Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, aku bisa masuk ke dalam tahta Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam tahta Tuhan? Dengan kekudusan-Mu. Bagaimana kita bisa hidup kudus dalam Tuhan? Darah-Mu Yesus membungkus tutup hidupku. Mungkin saya tidak pernah bisa untuk hidup kudus Tuhan. Tapi darah-Mu yang kudus membasuh hidupku menjadi tahir kembali dan aku bisa masuk dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Itu berlaku juga bagi setiap kita. Berlaku untuk kita semua. Bisa masuk ke tempat yang kudus. Luar biasa. Kalau Anda bisa masuk ke tempat yang kudus, menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita Tuhan, pasti pulang dengan sukacita. Pasti pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Pasti pulang tidak terbebani seberat apapun beban hidupmu. Seberat apapun persoalan. Tapi kekudusan Tuhan menjadikan engkau seperti lepas dari beban persoalanmu. Ya. Besar beban hidupmu. Saya percaya besar beban hidup. Besar persoalan yang berat. Mungkin kalau Pak Willy tak ceritain tidak kuat. Mungkin kalau Pak Willy saya bisa cerita dari A sampai Z persoalannya begitu luar biasa. Tetapi ketika kekudusan Tuhan ada dalam hidupku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara dalam hidupku. Kekuatan dari Tuhan senantiasa diberikan bagiku. Dan disitulah Tuhan memberikan kemampuan bagiku. Dan disitulah Tuhan berkata, jangan takut anakku. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sampai hari ini belum melihat jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar. Itu iman. Itu iman luar biasa. Dan ini penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, dasar yang kokoh untuk pemeliharaan hidup sehari-hari. Ya, hidup kita sehari-hari apa? Ke kantor, ngasuh anak, pulang kantor, istirahat, besok lagi ke kantor lagi, rutin kita hidup kita sehari-hari. Rutin. Tapi ketika kita lihat pelangi di tahtanya Allah, yang berbicara tentang janji-janjinya Tuhan, anugerahnya Tuhan luar biasa bagiku. Dan ketika hidupku diserahkan kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi milik Dia, maka saya percaya Tuhan akan memelihara hidupku dalam keseharianku. Tuhan pasti mencukupkan hidupku dalam keseharianku. Saya tidak pernah melihat bahwa orang yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan, pengharapannya itu menjadi sia-sia. Saya sudah membuktikan 30 tahun dari mulai dipajang, berbagai masalah pergumulan, toh tetap dipelihara Tuhan yang ajaib. Tuhan memelihara hidup saya. Ada berbagai macam persoalan, masalah, gelombang-gelombang. Tapi itu melatih supaya otot saya kuat, otot rohani. Bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa meletakkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, otot rohani saya jadi kuat. Sebab otot rohani itu penting dikuatkan. Sudah. Kalau otot rohani tidak dikuatkan, saya kasih contoh, otot manusia saja lemah kalau tidak digerakkan, saudara.
Saya bisa hari ini punya tubuh yang seperti ini karena otot-otot saya berfungsi dengan baik. Dan berfungsinya dengan baik itu perlu dilatih. Keras harus dilatih. Entah pagi, entah malam, entah kadang-kala ada kesempatan saya gerak-gerak supaya tubuh saya bisa terlatih dengan baik. Ingin saya umur saya panjang. Kalau ingin umurnya panjang harus dilatih dengan baik. Kalau orang itu melatih tubuhnya dengan luar biasa, saya percaya dalam hidupnya itu akan diisi dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita sudah melatih kita. Demikian juga otot rohani kita. Jangan dibuat lemah otot rohani kita. Harus kuat. Sekali lagi, harus kuat. Harus kuat. Otot rohani kita harus kuat. Dengan apa? Persoalan, masalah, apapun. Tapi kita pegang pelangi tahta Allah. Kita pegang janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yang percaya katakan, janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Terhadap Johan, ya, setiap hari mengalami masalah pergumulan, bagaimana harus seperti apa, tapi menghadapi itu semua, Johan cukup hanya percaya, yakin Tuhan memelihara hidupnya, dan terbukti Tuhan adalah pemelihara yang ajaib. Johan itu ya masih seperti dulu Johan ya, pekerjaannya, tapi bisa membahagiakan mamahnya. Bisa hidupnya bersuka cita dalam Tuhan, bisa hidupnya bisa berbagi dengan mamanya. Kondisi yang tidak mudah, tapi bisa berbagi dengan mamanya. Saya kira setiap kita pasti menghadapi persoalan masalah apapun. Tapi mari kita hari ini berkata, Tuhan, Engkau adalah pelangiku luar biasa dalam hidupku, yang terus menerangi hidupku. Pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Ketika sampai di rumah menghadapi persoalan, ya Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Ya dan di atas amin, janji pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya percaya ada sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, turun dan bertata dalam hidupmu. Tuhan baik. Yang percaya katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Sekali lagi katakan, Tuhan baik. Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Tuhan baik untuk masalahku, persoalanku, dan pergumulanku. Tuhan baik. Ya, kesimpulannya bersama kita baca 1, 2, 3. Akan habis-habisnya buat kita. Yang percaya katakan, ketika hidup berbeban berat, ingatlah, ayo kita selalu ingat bahwa ada pelangi di tata Allah. Jadi ada janji-janji Tuhan yang luar biasa banyaknya, menunjukkan Allah tak pernah lupa akan janji dan kasih setianya. Allah tak pernah lupa akan janji dan kasih setianya kepada kita. Dan tidak akan habis-habisnya buat kita. Pertolongannya, anugerahnya, dan bahkan saya percaya juga dengan iman, hidupku penuh mujizat dari Tuhan. Begitu banyak luar biasa kasih setia Tuhan bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh syukur kepada Tuhan atas segala persoalan masalah yang kita harus hadapi pada sore hari ini. Kita datang lagi kepada Tuhan
dengan penuh syukur. Saya undang para pelayan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita minta dengan Tuhan hati yang terus melekat dengan janji Tuhan. Menerima janji Tuhan. Mengimani janji Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Sekarang konsentrasilah kita untuk menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita dapatkan kekuatan baru. Dalam hadirat Tuhan, janji Tuhan diberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubahkan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, takkan pernah terlambat menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat tangan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Ameni, ameni, amen. Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Ada satu penggenapan firman-Mu, ada satu janji firman-Mu, bahwa tidak pernah Engkau terlambat menolong kami. Tidak pernah Engkau terlambat menolong kami. Tepat pada waktu-Mu Tuhan, tepat pada waktu-Mu. Kami mengimani, menjanjikan janji firman-Mu, pelangi dalam hidupku. Ada tahtanya Tuhan bertahta dalam kehidupanku. Roh Kudus, terima kasih, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya kami hari ini dibawa masuk ke dalam tata hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Seperti yang hamba alami Tuhan. Memang menghadapi proses, tapi di balik semua proses ada berkat Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik dalam kehidupan kami, kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan karena sebuah proses yang dari Tuhan, diizinkan Tuhan untuk naik level kami, naik level lagi, sampai tingkat kesempurnaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu boleh mendengar firman-Mu dan boleh percaya kepada janji firman-Mu. Dan setiap janji firman Tuhan, ya dan di atas amin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersyukur, katakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, semua anggukan kepala kepada kiri kanan kita. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita muat iblis yang benar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis yang benar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di ataskan. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus,
Yesus adalah nama di atas segalanya. Persoalan, masalah apapun, kami meletakkan pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu yang sudah beribadah, yang dengan sukacita, damai sejahtera, mereka melayani Tuhan. Mereka hadir tempat ini. Tuhan berkati. Sebelum mereka keluar dari tempat ini, berkat Tuhan menyertai kami. Anugerah, kebaikan Tuhan, keselamatan buat jiwa kami, keselamatan terhadap untuk keluarga kami, keselamatan untuk anak cucu kami, keluarga kami, dan kebahagiaan dalam berkat-berkat kebahagiaan tercurah melimpah, sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan, kebahagiaan bentuk kesehatan Tuhan. Kami mensyukuri kesehatan dari Tuhan. Apapun Tuhan, kami mensyukuri kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dari Tuhan. Dan juga berkat makan minum dengan cukup Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan menyediakan cukup bagi kami. Serta ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Mari kita terima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pulanglah engkau dengan damai sukacita, pulanglah dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita, dan kebaikan anugerah Tuhan yang tercurah bagi kita. Semua doa berkat kami naikkan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.